Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru Madrasah yang saya hormati, apa kabar? Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita sama-sama gali sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Gimana sih caranya kita bisa mengubah kelas kita menjadi tempat lahirnya generasi yang cinta sama Allah dan juga seluruh ciptaannya? Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Apakah sudah benar-benar menyentuh hati anak didik kita? Sudahkah membuat mereka cinta pada tanah yang mereka injak, pada air yang mereka minum, pada setiap makhluk? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita malah membangun tembok antara mereka dengan alam? Untuk menjawab pertanyaan tadi, ada 5 hal yang akan kita bedah bersama. Mulai dari soal tujuan pendidikan kita, lalu kita lihat apa sih akar masalahnya, terus bagaimana peran kita sebagai khalifah, gimana praktiknya di kelas, sampai akhirnya visi besar yang ingin kita capai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini pertanyaan yang paling inti, yang menentukan arah kita. Pendidikan kita ini mau membangun ego atau eko? Begini, pendidikan yang egosentris itu seringnya cuma fokus ke prestasi individu, ranking, nilai, kompetisi. Hasilnya apa? Kita bisa aja mencetak siswa-siswi yang cerdasnya luar biasa, tapi sayangnya mereka jadi terputus dari lingkungan sosial dan alamnya, jadi kurang peka gitu. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Paradigma ego itu menempatkan manusia di paling atas, seolah-olah alam itu cuma buat kita ambil isinya. Sebaliknya, paradigma eko memandang kita sebagai bagian tak terpisahkan dari alam. Kita ada di dalam lingkaran kehidupan yang sama, saling terhubung. Sekarang, yuk kita urai lebih dalam. Gimana cara pandang yang keliru ini jadi biang kerok dari semua masalah lingkungan yang kita hadapi sekarang? Akar masalahnya itu ada pada sebuah pandangan yang namanya antroposentrisme. Gampangnya gini, ini tuh keyakinan kalau manusia adalah pusat dari segalanya. Alam semesta ada untuk melayani kita. Pandangan inilah yang bikin kita merasa jadi bosnya alam, bukan bagian dari keluarga besar ciptaan Allah. Dan inilah 2 pilihan hasilnya. Di satu sisi, kita lihat eksploitasi, kerusakan, buah dari cara pandang antroposentris. Di sisi lain, kita lihat keharmonisan, sebuah ekosistem yang seimbang, di mana semuanya hidup berdampingan, menjalankan perannya masing-masing. Indah sekali ya? Jadi harus kita sadari betul, cara pikir tadi itu bukan cuma teori di atas kertas. Dampaknya nyata dan sangat merusak. Mulai dari eksploitasi gila-gilaan, ketidakadilan ekologis, sampai krisis iklim global yang dampaknya kita semua rasakan sekarang. Tapi, tenang, ada jalan keluarnya. Sekarang kita akan lihat sebuah alternatif yang sangat kuat yang bisa mengubah total hubungan kita dengan lingkungan. Dan ini pondasinya adalah iman kita. Jawabannya adalah ekoteologi. Ini bukan sekedar gerakan cinta lingkungan biasa loh. Ini adalah panggilan spiritual. Sebuah paradigma yang mengingatkan kita bahwa kita, manusia, itu setara dengan makhluk lainnya di mata Allah. Tugas kita bukan jadi penguasa, tapi jadi perawat. Ini dia pergeseran perannya. Penting sekali. Kita bukan master yang mendominasi. Kita adalah khalifah, seorang penjaga, pemelihara, perawat amanah yang Allah titipkan di muka bumi ini. Peran yang jauh lebih mulia, bukan? Dan inilah intinya. Merawat setiap jengkal ciptaannya, itu adalah bentuk ibadah kita, itu adalah wujud cinta kita yang paling nyata kepada Sang Pencipta. Jadi, mencintai Allah, itu ya berarti menjaga apa yang telah Dia ciptakan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita bawa konsep yang indah ini ke dalam kelas kita sehari-hari? Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Ada 3 langkah sederhana tapi dampaknya luar biasa yang bisa kita coba. Pertama, ubah cara pandang anak-anak, ajarkan kalau semua ciptaan itu hidup. Kedua, ajak mereka keluar, sapa alam secara langsung. Dan ketiga, tumbuhkan rasa welas asih yang tidak terbatas untuk semua makhluk. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, ajarkan ke anak-anak kita bahwa batu, tanah, air itu bukan benda mati. Mereka itu makhluk Allah yang juga bertasbih. Ini akan menumbuhkan rasa hormat loh. Terus yang kedua, ajak mereka berinteraksi langsung. Bikin program simpel kayak sapa pohon di sekolah atau bikin kebun kelas kecil-kecilan. Biarkan tangan mereka kotor karena tanah. Dan yang terakhir soal welas asih. Ceritakan kisah-kisah Nabi yang penuh kasih sayang pada binatang atau mungkin bisa adopsi kucing di sekolah untuk dirawat bersama. Hal-hal kecil seperti ini yang akan membangun koneksi batin mereka dengan alam. Sebagai penutup, mari kita kembali ke tujuan akhir kita.
Sebenarnya generasi seperti apa sih yang mau kita lahirkan dari madrasah kita? Pada akhirnya, Bapak dan Ibu semuanya kembali ke pertanyaan ini. Warisan apa yang mau kita tinggalkan? Generasi penguasa yang egois dan merusak? Atau generasi perawat yang menjalankan tugasnya sebagai khalifah? Dengan menanamkan cinta pada ciptaannya, kita sedang membentuk generasi Rabbani, generasi yang cintanya pada Allah terpancar dalam setiap tindakannya. Pilihan ada di tangan kita semua, para pendidik.